Tangan aku tiba-tiba udah gak bisa gerak. Kaki aku udah berdarah, tapi aku gak sakit sama sekali. Sampai aku jatuh, hampir kayak grup. Pas banget aku jatuh, aku megang di pintu yang menghubungkan toilet dengan sumur. Iya, aku liat ada cowok gede banget tinggi sambil duduk di atas sumur ngeliatin aku. Oke, hingga akhirnya aku udah gak kuat. Aku balik lagi dong. Balik. Aku buka dong, ada kain kafan di sini. Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di Adat Antara Ada dan Tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor untuk menemani waktu senggang kamu. Tapi kali ini I'm so sorry, tampilannya seperti ini. Sebenarnya kita udah syuting ya sama narasumber, tapi ternyata ada kesalahan teknis, video master kita malah terhapus. Sehingga aku harus syuting ulang untuk opening dan juga closing. Cerita ini dari narasumber kita yang bernama Karen. Kak Karen ini punya cerita yang seru banget. Yang bahkan menurut aku ya, cerita ini tuh tidak biasa. Sampai-sampai aku jadi teringat film-film horor luar negeri yang biasa bertemakan exorcism. Kalau kalian pernah nonton Conjuring, Exorcist of Emily Rose, itu seru banget kan? Cerita nyata kali ini tuh mirip-mirip seperti itu. Tanpa berlama-lama langsung aja kita dengarkan cerita dari Kak Karen. Oke, sebelum itu aku ingetin lagi buat kamu yang baru di channel ini, welcome. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, share. Kamu juga bisa upload di story dan tag aku di @gustikina. Langsung aja, dan ini kisahnya. Karen ini ternyata punya cerita horor yang seru banget. Sayang banget tidak di-share ke masyarakat di sini. Ada beberapa cerita horor tuh yang aku tahu kan. Hari ini mau cerita yang mana? Pengalaman aku pas lagi stay di Malang, Jawa Timur. Terus pas tahun berapa tuh? Itu tahun 2014 aku kuliah di sana. Oh, itu kuliahnya di Malang. Aku di Malang. Jadi kan otomatis kita harus ada homestay kayak kontrak gitu kan. Nah, aku di situ tuh. Kalau kuliah berarti 4 tahunan ya di sana? Iya, 4 tahun. Dari 2013 sampai 2016 akhir, mau 17. Wow. Tapi itu kejadiannya selama di Malang kah, atau cuma di waktu periode tertentu? Itu di Malang. Selama 4 tahun itu? Iya, 4 tahun tuh aku banyak kejadian. Cuman di sini aku nyertainnya yang di kontrakan aja. Oh, yang di kontrakan. Oke, Ya. baiklah. Waktu itu aku kuliah di Malang dan otomatis mami aku tuh setiap hari kan harus ikut ke Malang dong. Tambah lagi dulu mama aku tinggal di Batam. Otomatis harus Batam Malang yang mengharuskan adik aku ngikutin aku. Jadi mau nggak mau kalau ngekos nggak mungkin dong adikku 2 orang ngikutin aku ngekos. Akhirnya mami aku inisiatif untuk ngajakin ngontrak nih, kita ngontrak rumah gede yuk di Malang gitu. Emang sih itu rumah gede banget, cuman waktu itu ada yang isi. Jadi orang yang sebelum itu masih banyak masa kontraknya, sekitar 3 bulan apa 2 bulan gitu, 3 bulan deh. Jadi mau nggak mau mami udah deh kita nyari kontrakan yang lain dulu aja nih, tapi yang bisa bulanan, biar nanti ketika move dia udah pindah, kita tinggal pindah gitu kan. Nah, nggak terlalu jauh lah dari rumah itu. Aku sih udah ngerasa aneh sih, tapi aku pikir ya udah ini halusinasi apa gimana gitu. Jadi kalau misalnya aku mau ke kontrakan aku ini, aku harus ngelewatin rumah kontrakan yang akan aku tempatin ini. Jadi itu kan gang. Jadi kalau misalnya aku mau ke kontrakan aku yang di ujung, aku harus ngelewatin rumah kontrakan ini yang akan aku tempatin, tapi nanti ya, sekitar 2 bulan lagi atau 3 bulan. Nah, jadi pernah satu ketika aku diharuskan naik angkutan umum. Aku ngelewatin dong. Nah, aku waktu itu masih kayak nyantai aja gitu kan, santai. Aku cuma nggak tahu ya, ntar aku tinggal di sini nih. Karena rumahnya gede, tingkat kan, gede banget. Itu di bawah itu kamarnya ada 4, di atas ada 3. Terus rumah tuh besar banget, tapi kayak rumah lama gitu. Rumah lama tapi bagus, tapi lama, kayak bangunan lama, tapi bagus. Kayak gitu. Nah, ntar bakal rumahku nih setahunan nih pasti tinggal di sini. Aku baru melewatin kan, tiba-tiba tuh kayak ada yang manggil,
Dan dia tahu nama aku. Iya, nggak tahu kenapa. Aduh, aku kalau nyetain itu aku ingat banget. Ker, gitu. Iya, Karen, gitu. Aku sakit. Siapa nih? Aku berhenti Kak di situ. Diam sejenak. Itu baru ngelewatin batas dari pagarnya dia. Kan kita ngelewatin sesep pagar. Karen, aku gini, hah? Mama kali ya? Aku liatin. Ih, tapi kayaknya perasaan udah ini deh, udah pamit gitu ya. Udahlah, nggak ada. Maju lagi nih Kak, Karen. Lengkap nama aku diucapin kayak gitu. Oh gini, ih bener nih, aku mundur dong. Tapi aku bisa ngerasain kayak kok kenceng banget nih, apa ya dikatainya, apa auranya kenceng banget nih. Aku mundur tuh Kak, mundur. Aku ngeliatin rumah ini. Nah rumah ini tuh gini, dia tingkat tapi nggak kelihatan tingkatnya. Dia tingkatnya di atas, di belakang ini tingkatnya gitu. Jadi ini rumahnya tingkatannya di sini nih. Jadi balkonnya nggak terlalu ketara. Kalau kita begini banget baru ketara ada balkon. Terus aku jinjit dong. Aku jinjit nih ngeliatin. Gak ada apa-apa. Terus aku ngeliat rumahnya. Gak ada apa-apa. Udahlah perasaan aja kali ya. Aku cabut tuh. Udah aku pergi aja. Aku gak mau ngikutin. Nah pulang kuliah. Aku dijemput sama pacar dong. Dijemput sama pacar. Kalau dijemput otomatis harus ngelakuin itu lagi kan. Tapi aku masih kayak gini. Aku cerita nih ke pacar aku. Kak, masa tadi dia manggil aku tahu di sini? Kayaknya aku terkenal di sini gitu kan. Dia ngomong gini. Apaan terkenal kayak gitu? Iya, soalnya tadi aku nggak tadi manggil aku. Nah pacar aku ini hantu kali. Tapi ngomong itu bercanda sebenarnya. Nggak serius gitu. Hantu kali manggil kamu. Iya, apa orang siang-siang kok manggilnya pas kuliah tadi. Ih, serem banget kata dia. Udahlah, perasaan kamu aja gitu kan. Ya udah deh. Tapi entah kenapa Kak, karena aku naik motor tapi mata aku tuh kayak gini loh, ngikutin arah rumahnya kayak gini. Terus tiba-tiba tuh entah kenapa aku tuh pengen banget untuk datang ke situ, kayak pengen masuk ke dalam rumah itu, padahal di rumah itu ada orangnya. Terus aku bilang ke mama gini, Mama, rumah yang besar itu emang nanti kita bakal ngontrak ke situ ya Ma? Iya, Mama udah panjer sangat, tinggal tunggu aja kata Mama gitu kan. Rencana Mama sih gitu, Mama udah panjar. Iya, masih rencana ya, mau panjer setengah biar nggak ada yang ngasih ke orang, karena itu rumah yang paling oke di situ. Oh, ya udahlah. Terus udah gitu, ya kalau jodoh sih ya kata Mama gitu kan. Iya. Tapi dalam hati aku kayak gini, kayak gak bisa, jangan deh. Entah kenapa aku udah ngerasa rumah itu nggak enak. Awalnya seneng, tapi sejak kejadian itu dan tadi diantar kayak gitu aku udah nggak mau, kayaknya nggak usah deh. Tapi mama aku tuh kayak ngebuat rumah itu. Nah terus entah udah selang 1 bulan kemudian nih, aku ngelewatin rumah itu terus, ya sama kayak ada panggilan-panggilan juga. Cuman aku nggak mau terlalu bawa pusing. Aku selalu berpikir yaudah setiap kuliah daerah tuh pasti ada penunggu. Itu positif kita ya. Nah udah gitu ada tukang bakso nih, bakso Malang kan. Terus kita belanja makanannya. Terus pas aku pesan dia ngomong gini, Mbak katanya mau ngontrak situ ya? Kok tahu? Aku diam kan. Kok abang tahu? Kok mas tahu? Iya, soalnya yang punya kontrakan ngomong. Padahal mami aku belum ngomong. Karena mama aku tuh belum ngomong ke kontrakannya. Belum bilang aku mau lo ngontrak ini. Itu baru mau, tapi nanti sebulan lagi. Udah mau habis gitu loh. Nah terus, oh gitu ya. Iya, ayolah cepet digituin. Gak apa-apa Kak, biar lama. Gak apa-apa Mbak gitu, biar cepet aja. Soalnya tuh cepet-cepetan. Nah aneh tuh gini, oh yaudah ntar bilangin ke mama dulu lah. Tapi aku gak ngomong ke mama, aku diem aja. Nah mas tukang bakso ini ngomong ke mama, Bu katanya mau ini ya, mau kontrak. Mama tuh positif thinking, oh mungkin si ibu kontrakan ini nih yang ngomong ke sono, ya kan. Jadi kita tuh masih kayak positif thinking aja. Oh yaudah. Akhirnya mama datang lah tuh ke sono untuk ke rumah ibu kontrakannya, ditelepon. Aneh sih, itu harga nego, katakanlah ya 1 tahun, anggaplah 30 juta. Tiba-tiba mama pikir-pikir dulu, diturunin 25 juta. Terakhir kali deal-dealan 15 juta. Jauh nggak Kak? Kok bisa? 5,5 harga. Iya. Setahun. Dari 30 jadi 15 juta. Wah, rumahnya gede banget ya? Gede banget.
Nah, tetapi kan aneh kok dari 30 ke 15. Ya, itu kan rate paling aneh kan. Mencurigakan Mencurigakan sekali. kan. Nah, kebetulan yang tinggal di situ tuh dulunya tuh sebelum aku tuh kayak orang timur gitu loh, Kak. Kayak orang kan di Malang kan banyak orang timur yang kerja, yang kuliah di situ juga. Ada orang timur. Nah, mamaku berpikir mereka baik-baik aja kok. Ya pasti baik-baik aja dong. Nah, aneh lagi tiba-tiba dia telepon udah boleh pindah. Sedangkan dia bilang katanya 1 bulan lagi baru bisa pindah. Tapi tiba-tiba dia boleh pindah hari ini juga. Berarti orang timur itu udah keluar. Udah keluar. Wah. Padahal masih ada tuh sekitar 1 atau 2 bulan lagi gitu. Dari yang kita DP. Nah, terus udah gitu kita lihat rumahnya dong. Nah, kita lihat rumahnya. Kebiasaan aku ya di tempat baru. Aku pasti harus megangin seluruh barang-barang di situ. Apalagi ini bangunan itu rumah cakep tapi bangunan tua. Dan setiap aku masuk itu ada lukisan. Kayak lukisan sih, ukiran jati. Tapi muka. Gambar orang tapi ukuran jati. Terus aneh, itu lampu terang banget, tapi kalau dari dalam tuh gelap, nggak kelihatan. Sampai mami tuh sampai berpikir nanti gampang lah, ntar lampunya tinggal diganti yang paling bagus voltnya gitu kan. Nah, aneh lagi, waktu aku ke toilet, nanti aku coba kasih denah ya. Jadi gini, inilah ruang tamu masuk nih, ada pintu untuk bagasi. Nah di sini tuh gede gini tuh ruang tamu tuh, tapi ini ruang tamu sama kamar depan. Gitu. Jadi ini ada bagasi, ini ruang tamu, ini kamar. Jadi gede. Nah, dan aku milih di depan karena tuh gede banget kamar dan aku kan cewek ya, banyak. Aku mau pilih kamar ini ya, Mah. Kamar aku pokoknya ini kamar aku. Ya udah, tapi katanya dibagusin dulu, dicat dulu segala macam. Mama nggak mau kayak butek-butek karena emang kayak rumah tua gitu, Kak. Akhirnya mami effort lagi ngasih duit supaya rumahnya dibagusin. Ya kan, pasti kan orang tua pengen nyaman kan. Tapi udah dibagusin masih kayak gelap. Kayak gak ada masa depan, kayak suram gitu loh, Kak. Kayak gak terlihat gitu loh. Aneh. So berpikir adalah dengan doa-doa mungkin hilang. Ya mungkin kita gak tahu bawaan orang tinggal sini sebelumnya. Mama tuh pasti thinking, ntar kita bawa dalam doa aja, pasti ini kelar. Mama tuh pikiran kayak gitu. Nah, udah gitu, di bagasi ini, itu kan bisa nyambung ke lantai atas sama ke dapur. Toilet tuh kayak tengah-tengah toiletnya. Jadi toilet itu tuh perpisahan antara rumah dengan bagasi. Jadi toilet itu bukan di dalam rumah, tapi di tengah-tengah. Dapat ya, Kak? Nah, terus, nah di toilet ini ada tangga menuju ke atas, lantai atas. Jadi tangga itu bukan di dalam rumah, tapi di luar bagasi, di semua tangga. Tangga di situ, toilet di situ. Nah, tapi aku curiga ada sumur di situ. Di bawah tangga ada sumur, itu di depan toilet. Ya, alasannya sih masuk akal. Jadi kalau mati air, bisa pakai air sumur. Masuk akal sih, ya nggak sih? Ya aku kalau mikir, aku cerita sumur itu langsung serem. Nah terus udah gitu, aku tanya sama si ibunya, aku orangnya berani nanya, walaupun usia aku masih 17 tahun, aku berani nanya, Bu, ini apa ya? Sumur buat apa ya? Kok bisa ada sumur? Iya, dulu tuh yang kalau nggak ada sanyo kita pakai sumur. Ini kan rumah lama, rumah zaman kita kecil di sini. Ibunya ngomong gitu kan. Oh, tapi aku pegang tuh. Jangan dipegang. Aku digituin. Baru mau megang, jangan dipegang. Kenapa? Nanti aja dipegang, gak usah sekarang. Loh, aneh kan? Iya. Oke, kok gak boleh dipegang? Kenapa? Terus mamaku bilang, gak usah lah, mungkin. Ya, kita berpikir, ya udah mungkin ini masih, ya adatnya gitu kali ya, mungkin. Mama pikir gitu kan. Nah, udah nih. Udah selesai nih. Ibunya aneh lagi tuh gini. Dia naik. Kita keluar dari, jadi di dalam teras itu ada karangan bunga yang khusus disemenin untuk bunga-bunga gitu. Dia naik ke situ, terus dia naikin kepala untuk ngeliatin ke belakang. Terus padahal lagi random aja gitu, padahal kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba dia naik, dinaikin ke atas begini, dia ngeliatin begini, gak tau mau nyari apa. Terus mamaku dengan, ibu nyari apa? Enggak, saya cuma, tiba-tiba jadi aneh dia, cuma pengen lihat aja di atas ada apa. Tapi dia suaranya tadi ditegas jadi mendadak soft, mendadak kayak pelan tapi lembut tapi serem. Enggak gitu, tapi matanya tuh kemana-mana. Saya cuma mau lihat ada apa di atas, mau lihat kayak gitu ya. Speechless dong kita, kayak gitu dong, kayak cengok dong. Hah, mami aku latah ikut berdiri ke atas nengokin. Ada apa Bu? Nggak ada.
Mami aku tuh gitu, kocak sih emang. Tapi kita udah kayak, jadi kayak curiga kan. Ya udah ibu bisa masuk besok, gampang. Besok saya kasih kunci, anak saya kesini kasih kunci. Oke, besoknya nih, aku udah ngomong sama Mi yakin? Yakin lah, orang dipanjar juga. Udah nggak apa-apa, kita tinggal situ aja, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, kata mama gitu. Oh ya udah mah nggak apa-apa. Udahlah, doa aja, banyak-banyak doa. Kalau kamu udah banyak ibadah mah semuanya aman, gitu kan. Oh ya udah, yuk. Nah, jadi ini kamar sebelum aku masuk udah aku renov. Saya udah aku tentuin mau warna apa, mau gimana, mau seperti apa. Seperti yang aku mau. Tapi aku cuma tidur sehari doang di situ dalam setahun. Hah? Why? Jadi gini, sehari apa cuma 1 atau 2 hari itu. Pokoknya intinya nggak sampai seminggu aku tidur situ selama setahun. Jadi hari pertama itu bener kamar aku banget ya, perempuan gimana sih, lampu-lampu banyak, apalagi dulu zaman lampu-lampu muter-muter, ya kan, lampu muter-muter gitu yang ada di atas awan, kayak gitu kan, namanya zaman tahun 2013 ya. Nah udah gitu, pertama nggak jadi tidur, kenapa? Karena itu mau deketin hari tahun baru, otomatis kita tidur di ruang tamu semuanya, karena kita mau liburan, aman, nggak ada kelihatan. Nah yang kedua, udah mulai pulang liburan, pulanglah ke rumah, mencoba buat tidur. Wah gila nih, gue tidur, gue punya kamar baru tapi belum tempatin. Nah aku mau tidur di situ. Jadi kayaknya keren nih kalau aku tidur lampunya dimatiin. Walaupun tuh biasa aku bukan orang yang bisa mati tuh tidur lampu tuh nggak bisa. Tidur tuh mati lampu tuh nggak bisa. Pas udah mati lampu, aku hidupin dong lampu muternya. Jadi karena lampu muternya tuh gambar bintang, kita kan sering bintang tuh, bintang kan, sama di ikan di sampingnya. Aku ngeliatin tuh tidur kayak gini, ih gila ya, itu gede banget, kamar tuh lumayan gede. Aku liatin, ih cantik banget nih, ampun udah lama banget. Terus bintangnya itu tiba-tiba jadi gerak, kayak gerak gini kak. Aku liatin, gempa apa ya? Karena emang sebenarnya ada gempa di situ, gempa yang dari Kediri yang itu. Aku, gempa nggak ya? Aku berdiri, enggak, aku nggak, kok mama aku nyantai aja gitu. Terus muter lagi dia, udahlah biarin, nggak ada. Goyang lagi. Tiba-tiba itu jadinya tuh apa? Pas udah dia muter, ada bayangan, dia keluar. Ada bayangan keluar, nakutin kepalaku, di muka aku. Aku berdiri dong, sontak. Kamu tahu yang itu masih kayak topeng tengkorak gitu? Nah itu tuh yang muncul. Iya, topeng tengkorak, aku lagi tidur begini. Di atas, keluar tuh bayangan dari atas itu. Keluar, kayak mau nimpuk aku. Ya aku berdiri dong. Gini. Aku diem. Aku gini. Itu apa? Aku hidupin lampu. Gak apa-apa. Gak ada apa-apanya. Terus, udah. Kayak hayalan. Kita kan berusaha untuk menenangkan diri sendiri kan. Aduh itu hayalan. Aku matiin lagi lampunya. Aku bercanda dong, tenang dong, elah kan kita baru kenalan. Aku tuh cuma bercandanya ngomong kayak gitu, kayak menghappykan diri sendiri lah ibaratnya. Aku tidur, mencoba buat tidur. Aku taruh, kan di Malang kan nggak perlu pakai AC, dingin ya. Aku pakai selimut. Tiba-tiba udah gitu aku lagi udah bener-bener udah tidur nih. Blep. Itu lampu aku matiin. Aku bener-bener nggak pakai lampu muter. Lampu muter hidup. Lampu muter hidup, muter. Udah gitu selimut aku tuh aku buka kan. Aku gini, jangan-jangan lost kontak lagi, misalnya kontak lagi jelek lagi. Ya aku pikir kontak, apa sih kayak colokannya yang lagi lost gitu kan. Hidup. Aduh, gue pengen pipis lagi. Tiba-tiba pengen ke toilet nih. Aduh gimana nih? Dan sedangkan tuh rumah tuh gede banget. Jadi kalau aku tuh aku harus melewati ruang tamu, ruang tengah, dapur yang gede banget, baru ke toilet ujung. Aku harus melewati berbagai rintangan kalau mau ke toilet. Sedangkan aku tipe kalian gampang pipis. Jadi kita ke toilet. Aduh, aku pengen ke toilet gimana nih gitu kan. Terus kayak gitu, enggak. Udahlah. Apa kayak sampai doa dong. Doa sendiri dong, pasti bisa, Tuhan bersama aku gitu. Pasti kan itu doa gitu, Tuhan bersama aku. Pasti gitu kan, Tuhan bersama aku. Semua gini. Doa dong. Nah, tiba-tiba lampu tengah itu kan emang sengaja mati. Enggak hidup. Tapi aku udah ngeliat. Jadi tuh dari ruang tengah
ke ruang dapur itu tuh kayak pintu kamar, dapur, dan kamar ini kosong. Jadi yang keisi cuma kamar 1, 2, 3. Adik aku, mama aku. Itu kamar kosong, gede banget. Di atas tuh kamar kosong juga nggak ada orang. Jadi masih kita penghuni pertama yang datang. Tiba-tiba tuh dari kamar itu kejegrek pintu. Kayak nutup pintu. Orang jalan nutup pintu. Dek, lu jangan main lu sama gue. Kayak gitu kan, lu jangan aneh. Terus aku ngeliat jam. Jam mati. Jam 2. Padahal itu jam dari kosan, dari kamar aku sebelumnya. Masih jam 2 nih. Terus kok kayaknya tuh kayak sepi banget gitu kan, gak ada orang. Mah, aku ketokin kan. Gak ada yang buka. Dek, lu main ya dek ya? Gak ada yang buka. Ih. Terus dia nutupin pintu. Ah udahlah, ini gue doang, gue pengen pipis nih. Nah sedangkan kalau kita mau ke toilet tuh ada pintu lagi ke toilet. Ih banyak banget pintunya, aneh. Rumahnya ribet banget. Rumahnya ribet. Jadi aku harus buka pintu dulu ke toilet, buka pintu dapur keluar, baru dapat toilet. Iya, pakai itu bener-bener di belakang garasi motor banget. Aku buka pintu, aku ngeliatin sumur dong. Ya kan? Aku ngeliatin sumur, tahu nggak rambut aku nggak ada angin begini. Demi begini aku diem. Oke, I know that. Maksudnya aku udah tahu nih apa nih. Aku gini, aku cuma pengen pipis. Ntar dulu main-mainnya. Aku gituin, aku ngomong kayak gitu. Sabar. Itu kaki aku udah yang goyang sebenarnya, udah yang kayak goyang. Ntar dulu. Aku udah ada ngomong ntar dulu. Karena aku hidup. Tiba-tiba karena hidup. Itu hari pertama loh. Maksudnya benar-benar kita pure situ. Selama ini kan enggak. Aku gini. Ayo udahlah, aku nggak peduli. Karena aku berpikir adalah aku lebih tinggi dong dari dia. Aku nggak peduli. Aku buang air kecil. Ya udah aku semuanya. Pas aku pergi, aku hampir mau kepleset. Jadi kayak kakiku tuh kayak ada yang nyenggol, kayak ada yang padahal tuh nggak ada apa-apa. Itu toilet masih bersih, baru mamaku bersihkan, maksudnya baru dibersihkan, masih bersih banget dan tidak licin. Ya rumah baru. Kaki aku tuh kayak ada nyekat, kayak ada yang nyekat begini. Sampai aku jatuh, hampir mau kayak grup. Pas banget aku jatuh, aku megang di pintu yang menghubungkan toilet dengan sumur. Dan di situ aku ngeliat ada sosok hitam duduk di situ. Bayangin, aku terpeleset begini. Iya, aku liat ada cowok gede banget tinggi sambil duduk di atas sumur ngeliatin aku. Bayangin, itu aku teriak. Aku teriak, aku masuk ke kamar, gak ada yang dengar aku teriak. Satu pun. Sampai akhirnya aku masuk kamar, aku tutup pintu, aku kunci. Itu kan kamarku paling gede dan paling di depan. Di depan itu kaca nggak dibuka, ada angin masuk. Nggak tahu, ini bener-bener aku kayak itu hari pertama tuh, mama, aku udah teriak, mama tolong aku, nggak ada yang denger. Satu pun. Adik aku tuh kayak tidur mati semua. Akhirnya aku nyelimutin diri pakai bed cover, aku tutupin. Enggak, aku nggak buat, tolong Tuhan. Aku udah doa. Sampai akhirnya aku nggak tidur. Dan aku lihat jam 2. Nah, ternyata pas paginya aku bangun, mama bangun. Mami, tadi malam mama jam 2 udah tidur ya? Hah? Jam 2? Iya jam 2, mama ngapain? Aku udah manggil-manggil, mama gak denger. Apaan? Orang mama tidur jam 2:30? Dan itu di ruang tamu. Aku liat jam dinding itu jam 2. Dan itu tuh jam 2 itu emang mati jamnya. Aku pikir habis baterai. Tapi aku pasti jam 2 sih, karena sepi. Apaan sih? Orang mama jam 2:30, orang mama masih nonton di ruang tamu. Padahal di aku tuh mereka gak ada di ruang tamu. Tapi keesokan harinya jamnya itu hidup. Berarti pada malam itu jamnya kayak berhenti. Dan sedangkan mamaku nonton di situ. Tapi aku nggak liat mamaku. Tapi TV nyala nggak? Nggak. Padahal mama nonton TV. Sumpah kayak dimensi berbeda gitu ya jatuhnya. Bener. Aku nggak tahu kapan pisahnya. Kayaknya sih menurut aku pisah itu waktu ada lampu itu. Yang aku dijatuhin sama bayangan hitam itu. Apaan sih orang mama semua kita pada di sini? Belum tidur. Orang kamu udah tidur kok,
mama lihat kamu udah tutup pintu, sedangkan aku jam 2 keluar. Dan gak tidur sampai paginya. Aku bilang, mama, yang bener dong, ma. Udah dah, kamu berdoa sana. Gitu dong, pasti dong. Pasti kamu aneh-aneh nih, mimpi kali kamu. Enggak, ma, ini butuh gak tidur, aku bilang gitu. Enggak, mama di sini ya kan, pa? Iya. Ya udah kan 2 lawan 1 kan kalah aku. Akhirnya aku diam, aku merimbang-rimbangi apa yang terjadi. Sampai di kampus aku juga gak konsen. Aku ceritain ke pacar aku waktu itu. Pacarku tahu aku begitu kan, jadi gini, ya udahlah doa. Ya gue tahu doa sih, cuman kan lu nggak ngasain gue nih, maksudnya saat itu gitu kan, lu cuma suruh gue doa doang, solusinya aneh, maksudnya ya bener sih, tapi itu udah terjadi terus itu. Ya udah aman, ya udahlah yang penting banyak doa aja, nggak usah dipikir aneh-aneh, ya udah. Akhirnya hari kedua nih, karena aku pikir, ya sudahlah, mungkin karena aku capek habis liburan, kan habis dari Jawa juga, pasti dari Jogja, pasti kan lebih mungkin dapat dari situ kali ya, orang baru naik gunung juga, gitu kan. Ternyata enggak juga sih. Hari kedua nih, Dek, aku tidur sama kamu dong, aku gituin. Oh ya udah, emang kenapa? Gaya pengen kamar gede tapi milih kamar kita gitu kan. Ya apa-apa. Tapi entah kenapa tuh kayak, oh ya udah, aku tidur di situ tuh akhirnya. Tapi paginya aku tidur di situ, di kamar. Entah ini sleepwalking, sleepwalking atau apa aku nggak tahu. Sleepwalking. Intinya aku tidur di kamar paginya. Tapi kata adekmu itu Nggak tahu. Oh, dia nggak tahu juga. Dia pikir aku pindah. Oh, oke. Kali aja dia ngangkat orang tua tegur. Iya, tapi udah pasti dong. Mama aku di kamar Daniel Eka ya gitu. Ya udah tidur aja, nggak apa-apa. Kenapa emang? Gede kan kamar lo, ketakutan. Iya takut aja gitu. Tapi paginya aku udah di situ. Ada aku pikir aku pindah sendiri. Padahal aku nggak ada. Ya, positive thinkingnya aku mungkin sleepwalking, tapi aku nggak pernah kayak gitu seumur umur sih. Aku nggak pernah kayak gitu. Aduh. Sejarah aku tidak pernah kayak gitu. Aku cuma kaget dan aku udah diselimutin dong. Udah diselimutin, udah bertidur. Paginya, udahlah mungkin aku. Tapi aku kayak positif. Ya udah aku dipindahin. Atau enggak aku pindah sendiri. Nah, aku pakai baju nih. Aku mandi, mau kuliah siang segala macam. Mama ngomong, nanti kamu makan apa gitu? Mau makan ini, Mam. Oh ya udah, ntar mau bikinin. Nah, terus aku udah pergi. Pas aku udah pergi, aku masih kepikiran, aku bilang, kok aku tidur di kamar ya, kayak dia mindahin aku deh. Tapi kayak nggak juga deh, siapa yang mindahin gitu kan. Udah akhirnya aku pulang lagi ke rumah. Mama aku tuh di ruang depan. Mama jadi masak yang itu? Nggak jawab. Nggak dijawab sama mama dia. Kenapa mama? Oh udahlah, mungkin lagi ngapain. Nah aku masuk ke kamar nyelonong, ganti baju nih. Terus aku masih lihat mama aku tuh kayak nganuin orden gitu loh, kayak bersih-bersihin kaca gitu kan, kayak bersih-bersihin ini. Ya udah aku pikir, ya udah paling bersihin kaca gitu kan. Mah, makannya udah belum? Udah aku makan ya. Aku ke dapur tuh. Ada makanan. Ya udah aku makan. Aku pindah lagi ke kamar, habis selesai makan aku pindah ke kamar, datang dong mamaku. Udah dimakan belum makanannya? Udah. Oh, ya udah. Mama dari mana? Iya, tadi mama habis dari rumahnya kontrakan yang lama. Jam berapa, Mah? Dari tadi dari kamu pas pulang kuliah ngobrol-ngobrol. Kok gini? Loh, bukan mama tadi nganain kaca? Enggak. Kapan nih? Jangan ada kamu. Mama yang tadi yang bersihin kaca. Ih, kok anak ini makin lama makin aneh-aneh sih. Udah sana, pokoknya kayak, aduh kayak kita harus doa deh. Maksudnya kayak selamatan deh, gitu kayak selamatan rumah baru gitu loh, rumah kita penghuni baru. Mama tadi di depan, aku itu mama tadi di depan. Mama habis dari rumah Bu Zula. Gitu. Namanya yang gue sebenarnya kan namanya Bu Zula. Enggak, aku bilang mama tadi di sini. Ya anak aneh ya, udah tadi dia bingung kita tidur dikatain kita tidur. Dibilangnya kita mindahin dia tidur. Sekarang kita dibilang masih di sini. Ih, kamu kayaknya memang aneh deh. Akhirnya selamatan rumahnya. Kayak mungkin selamat datang kan kita kan. Mungkin mamaku karena udah tahu aku yang sebelum dia sering kayak gini, akhirnya udah ngerti nih aku tanpa aku kode-kodein. Udah kita bikin selamatan aja deh. Kita bikin selamatan. Nah, epic di tetangga nih ngomong kayak gini. Betah nggak di sini? Baru juga berapa hari Bu, aku gituin. Iya sih, tapi kamu betah nggak di sini? Kenapa emangnya Bu? Aku gituin. Nggak apa-apa sih. Kenapa? Ya nggak apa-apa gitu kan. Lah aku kan kepo ya, mama ngomong gini, emang kenapa Bu? Ada apa? Enggak, dulu tuh kemarin sebelum kalian
Tapi gak usah takut sih, beda penghuni, beda cerita digituin. Kemarin ada sebelum kalian kan ada tuh orang timur di sini tinggal. Nah mereka kan cepet kan keluar duluan kan. Iya kenapa? Karena nggak tahan. Ya nggak tahu sih alasannya kenapa sih. Tapi lihat kalian tahan ya sudah, berarti nggak aneh-aneh. Ya kan baru seminggu, maksudnya belum sampai seminggu juga. Kok aneh? Ya udahlah, yang penting aman, didoain aja gitu. Ya udah aku nggak tahu kenapa. Ya udahlah. Udah kayak gitu, udah ada kelar. Nah selama berapa hari tuh aku nggak dipindahin tidur. Tidur di kamar adik aku, bangun pun di kamar adik aku. Jadi nggak ada macam aneh-aneh. Datang nih cowok aku main ke rumah kan, main. Tan gini ya masuk aja gitu. Terus dia bilang gini, sumpah ya aku pikir rumahnya tadi lewat, kok rumahnya nggak ada. Jadi mau ke rumah ini tapi dia nggak ngeliat rumah ini. Ya, sumpah ya, Tan aku tadi mau main ke rumah, tapi aku nggak lihat, aku kelewatan. Loh kok kelewatan sih, orang semua segede ini gimana kelewatan? Ya nggak tahu ya, aku inget rumahnya tapi kelewatan. Sedangkan rumah aku tuh bener di depan jalan, tapi dia kelewatan. Ya udahlah mungkin sekali. Ya nggak mungkin lah sekali, orang aku sering lewat sini, masa aku bisa kelewatan sama rumah ini digituin. Ya udahlah mungkin kamu lagi ngantuk kali. Aku berpositif aja, aku nggak mau aneh-aneh. Ya udah kayak gitu. Aku haid. Waktu itu aku haid. Biasa aku kalau haid pasti nggak kuliah karena sakit banget. Aku bilang ke mama aku nggak kuliah hari ini. Ya udah. Nah, ya udah kamu sini dulu ya. Mama mau pergi dulu bentar. Nah, adikku kan pernah sekolah kan. Jadi semua adikku tuh dipindahin semua ke Malang, gara-gara aku ke Malang. Jadi dari Batam tuh diboyong tuh ke Malang. Biar supaya nggak bolak-balik. Nggak bolak-balik antara. Jadi biar bisa jagain aku juga ketika mamaku balik Batam gitu kan. Nah, ya udah kelar kayak gitu. Aku sendiri tuh di rumah. Ya mungkin karena aku lagi haid jadi lemas dong. Kita mau ngapainnya, mau guling-guling, sakitnya nggak dapet di mana. Akhirnya aku ruang tamu nonton Korea kan. Nah aku nonton Korea karena kita pasang TV itu jadi bisa nonton Korea. Kalau nonton Korea, aku ingat banget nonton Korea. Mamaku datang dari pintu, buka pintu. Datang. Mama dari mana? Sakit mama pinggang aku. Ya udah, ntar mama bikin air putih. Mama bikin air hangat. Ya udah, bikin air hangat. Dikasih ke aku air hangatnya. Nih kamu minum dulu ya. Tapi kalau minum, ntar kita minum obat. Ya mama kasih. Udah, aku minum lah tuh airnya. Terus tiba-tiba mamaku udah pergi tuh ke dapur lagi. Mamaku yang kedua muncul lagi dari depan. Ting. Ya aku selalu berpikir ya udah dari dapur. Gimana pinggangnya, udah enak kan? Udah. Tuh bagus tuh bisa ngambil air putih sendiri. Kuat ambil air putih sendiri. Aku digituin. Cengok dong, itu aku udah lemes, sakit pinggang. Aku digituin, kuat ambil air putih sendiri. Aku gini. Aku gak ngomong. Oh iya mah kuat. Ini gue minum air apa? Ini aku minum air apa gitu kan. So aku liat lagi nih airnya nih. Wah nggak beres nih gue. Mah jangan tinggalin aku dong mah, di sini aja kalau bisa, aku gituin. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak aneh-aneh kan kamu? Enggak mah, cuma aku nggak pengen, aku lagi haid mam. Aku takut kenapa. Oh ya udah baiklah. Nah setelah itu aku magang. Pas magang itu magangnya tuh di mall, jadi kayak di building manajemennya. Tiba-tiba orang magang tuh ngomong gini sama aku, aman Karen rumah kamu? Loh, aman pak, kenapa pak? Itu HRD di situ. Gak apa-apa, yaudah apa-apa gitu. Nanya ayah masa gak boleh? Boleh pak, oleh yowes. Udah gitu pas udah gitu, ya udah yang penting kamu banyak doa aja. Oh iya pastilah tanpa dibilangin aku gituin. Tapi aman kan yang di depan rumah? Depan rumah? Iya. Sama yang di tengah. Di toilet. Kok tahu? Maksudnya kayak aman. Itu kan jauh ya. Maksudnya dia gak tahu rumah saya. Gak tahu tempat saya. Tapi dia tahu kondisi rumah saya. Gak tahu kenapa. Aman pak. Untuk menyelesaikan percakapan ini ya aman aja lah ya jawabannya. Aman pak. Oke. Masuk itu aku ke situ. Ke rumah. Mami masa tadi ada orang dari divisi HRD bilang aman di rumah, toilet depan rumah. Langsung ke trigger. Emang ada apa di toilet?
ketemu aja kita semua orangnya bercerita gitu. Ya panasnya memang ya nggak apa-apa, mau tahu aja. Nggak usah mancing-mancing gitu, maksudnya nggak usah mancing-mancing. Nah aku aja sampai 1 bulan lebih tuh nggak berani namanya mandi sendiri. Selalu kayak ada aku yang nemenin depan. Sampai ada akunya duduk di atas sumurnya sambil main HP. Nemenin aku mandi karena aku takut. Terus udah kelar kayak gitu, setelah udah sampai berapa bulan, gangguan itu masih kayak nyantai, gangguannya kayak gitu kan. Kayak tiba-tiba mama aku ada 2, kadang adik aku tiba-tiba pulang sendiri gitu. Ini yang paling epicnya tuh adalah yang kayak gini. Aku waktu itu lagi tidur, itu maghrib. Itu kalau nggak salah ada perayaan apa gitu di Malang. Kayak perayaan apa gitu di Malang, aku nggak tahu, aku lupa deh. Tapi itu beneran di mana itu semua orang ngadem di rumah, nggak ada yang keluar. Aku lupa. Terus udah aku di sana tidur, cuma main HP sih. Terus udah gitu aku tidur. Ini aku udah dapet cerita ya dari itu sekitar masih jam 7 malaman lah, cuman aku ngantuk. Jadi masih rame. Bahkan cowok aku ada di situ. Pacar aku ada di zaman itu. Sama mama aku sama masih kayak teman itu. Ini sih dia ngantuk, aku bobo dulu gitu. Aku diceritain. Aku dari kamar mandi buka pintu, dari mana, dari kamar buka pintu sendiri. Mau kemana? Toilet. Katanya aku tuh selalu gitu coba, toilet. Aku jalan ke kamar mandi. Aku buka kamar mandi. Aku ngelakuin aneh. Katanya aku ngeguyur selang ke muka aku. Iya, jadi selang itu aku guyur ke muka aku. Katanya aku mau bersihin badan. Koknya awalnya tuh mereka nggak mau datangin aku, kayak udah pengen ke toilet. Tapi karena aku lama di toilet, akhirnya mereka kepo, ngapain nih anak ke toilet lama banget gitu. Nyampe dilihatnya aku udah yang berendam di bak. Aneh kan? Aku berendam di bak, aku gini-gini, terus selangnya aku guyur di kepala aku guyur, aku gini-gini, aku jorok, aku geli, aku gatel. Aku gatel, panas juga. Aku bilang aku nggak mau kayak gini. Sampai akhirnya aku digendong tuh nggak mau. Tenaga aku tuh kok, aku nggak mau digendong, aku mau mandi, aku panas, aku gatel gitu. Badan aku gatel semua, jorok, ini badan aku jorok, lihat masih ada darah apa ini, ada kotor, ada lumpur gitu. Padahal nggak ada, kata mereka tuh nggak ada. Dan aku tuh seheboh itu. Sampai itu kan masih jam-jam 7-8 gitu ya. Sampai yang satu tuh apa yang pada ngerubunin. Ada mama aku, ada dia aku sama pada yang kayak bantuin bersih, ambilin anduk, tapi aku nggak mau keluar dari bak, nggak mau keluar dari pancuran. Nggak mau, gatel, aku geli gitu. Nggak ada. Terus udahannya, akhirnya aku bisa diangkat, aku bangun, aku ngomong gini, mama, aku mandi ya tadi. Ya aku nggak ingat, aku skip, nggak ingat sama sekali. Aku cuma ceritain, katanya kamu gatel-gatel, geli, jorok, panas. Ngerasa kayak gitu. Kita nggak tahu kenapa, kata mama gitu kan. Ya nggak tahu ya mah, aku diam. Kenapa ya ini ya? Nah udah gitu, udah selang berapa lama lagi, kejadian lagi. Ini aneh, aku tidur di bawah selang dengan air yang ada di aku di kamar mandi. Iya, aku tidur di bawah, aku tidur di toilet di kamar mandi dengan selang yang bercucuran di badan aku, dan aku nggak bangun. Bangun pun karena adekku kaget mau mandi. Oh gini, kok aku di toilet? Aku juga aneh. Kok aku di toilet? Aku gituin. Kakak ngapain? Oke, iya aku ngapain ya? Aku diem. Kayaknya aku nggak ke toilet deh. Aku bilang aku nggak tahu. Aku depresi sih. Karena aku ngalamin kejadian yang aku juga nggak tahu kenapa. Aku tiba-tiba udah tersungkur di toilet itu gede ya, toilet itu gede, sadar ruangan ini gede. Terus aku tidur dengan dicucurin selang. Tapi aku nggak bangun. Kalau nggak dibangunin. Ini kenapa? Aku bilang ini kenapa? Aku bilang gitu, aku nggak tahu ini kenapa. Aku bilang gitu kan. Mama aku bilang gini, nak coba kamu doa, terus kamu lihat. Ya lu bisa. Maksudnya, you kan udah itu kan. Akhirnya aku bilang nih, ya udah mah, aku cobain ya mah, cobain. Oke, aku coba. Waktu itu, pas aku coba, badan aku itu aku ditemenin ya, nggak sendirian. Aku coba lihat, aku berdiri sendiri, aku jalan ke toilet, aku tiduran di atas sumur itu. Aku
aku tidur di atas sumur itu. Tapi kamu tau gak sih kayak janin gitu pokoknya, kayak nggak begini aku tidur. Sedangkan itu sumur sanyo pompa dulu sama sanyo yang digital. Jadi yang pompa ada, yang gini-gini ada, sama yang digital. Oh my. Pompa itu yang bisa ditarik itu, zrup keluar. Ya serem banget. Nah, tapi juga ada tuh yang digitalnya. Jadi yang maksudnya digital apa sih, yang modernnya. Nah, tiba-tiba aku tidur kayak janin dong. Kayak begini, terus gak mau lepas. Terus kayak ngusap-ngusapin apa? Ngusapin sumur, dan akhirnya aku kemasukan. Dep, aku teriak, katanya teriak-teriaknya. Sampai tangan aku tuh dipegang sama banyak orang, tetangga juga bantuin. Kaki aku dipegang, semua dipegang. Aku teriak-teriak, katanya mamaku, mataku merah. Jadi putih, tinggal putih, hitam udah gak ada. Jadi aku kesurupan, tinggal mataku tuh sampai yang udah tinggal yang naik ke atas itu semua hitamannya merah semua. Dan gitu aku teriak di situ. Aduh. Aku teriak, aku bilang gini. Pokoknya jangan pegang-pegang. Jangan pegang-pegang. Aku mau ke situ. Aku bilang gitu. Aku mau ke sumur itu. Aku mau ke sumur ini. Sampai bilang, "Lu siapa? Enggak. Aku enggak peduli. Lepasin tangan aku." Lepasin. Nah, katanya juga ada ngomong bahasa Jawa ya. Cuman aku enggak ingat. Mamaku juga enggak tahu, kita enggak bukan orang Jawa. Jadi kita enggak ngerti dia ngomong apa. Intinya itu aku pakai bahasa Jawa ngomongnya. Oh. Ya, jadi ini aku ditranslatein sama tetangga Pak RT lah, kayak gitu kan. Karena RT tuh kebetulan tuh yang saudaraan sama yang punya kontrakan. Ini misteri apa di balik kontrakan iya, ini? Makanya ini kan kayak gini. Enggak, jangan ganggu. Aku mau ketemu mamaku tuh, suara aku jadi kayak Loki. Kayak berat, tapi renyah gitu loh. Kalau tahu Scream ya, kayak gitu suaranya. Wow. Kayak tahu Scream, kayak gitu tapi ngobrol. Jangan pegang dengan mataku yang udah putih semua. Naik ke atas, hitamnya udah gak ada. Sampai dibilang, "Apa? Oh, udah wes turun." Sampai gini, "Capek anak perempuan, saya itu anak perempuan, anak gadis. Jangan digituin, nggak sanggup digituin kan." Nah, hingga tuh sisi aku sadar nih, tapi aku tidak bisa kontrol diri aku. Mama, papa, tapi aku nggak bisa kontrol. Kayak mulut aku tuh nggak bisa ngomong, mama nggak bisa gitu. Diem, tapi aku ngelakuin kemana-mana, kayak lari-lari dan dikejar, dan aku lari kayak ketakutan. Aku dikejar tapi aku ketakutan. Padahal misalnya kan itu orang tua aku ya, tapi aku takut tidak ketemu mereka. Tapi kalau secara logika, gue ngapain lari? Tapi ini kakinya nggak gerak, lari, terus stop, dia nggak bisa di stopin. Hingga akhirnya aku keluar ke mana? Keluar ke garasi. Terus aku ngekang di pojokan begini, aku sambil nangis. Itulah pertama kata yang keluar dari dalam mulut aku, "Mama, aku nggak kuat." Gitu, sambil nangis. "Mama, aku nggak kuat, tolong aku, Ma." Sampai akhirnya mamaku udah nggak kuat, mamaku nangis, diangkat tuh aku, itu baru bisa diangkat sampai kamar. Keluarlah lagi orangnya, masuk lagi yang baru, cewek, perempuan lagi yang masuk. Jadi tuh kayak gantian gitu loh. Sampai mamaku tuh beginiin loh, sampai kepala aku diginiin. Jadi kan kalau di aku tuh ada minyak gitu kan, kayak minyak untuk minyak urapan gitu, bikin di sini tuh. Kalau di kepercayaan agamaku gitu. Jadi diputerin, ditandain salib segala macam biar keluar. Tapi ya sama, pas makin dibikin salib gitu, wah aku makin teriak. Berubah lagi suaranya, jadi horor, jadi suara yang kayak Scream tadi. Kayak, jangan kau kasih itu gitu. Pergi kau dari rumahku gitu. Aku teriak kayak gitu. Pergi dari sini. Satupun tidak ada yang bisa menjak ini. Jangan, hentikan semua hal itu. Gak sudi aku kamu tinggal di sini, kayak gitu ngomongnya. Terus mamaku bilang, mamaku orangnya tiba kali gak takut sama kayak gitu ya. Keluar kau sekarang, kayak gitulah. Jadi kayak pengusahaan setan. Kalau kamu tahu Konstantin, Iya, tahu. kayak gitu. Aku yang kayak gitu. Konstantin. Jadi tuh udah semua ayat segala macam, semua ditaruhin. Sampai tuh aku dikatain salib. Bahkan tuh kalau diikat pasti. Aku sampai mukul, kata mama aku tuh mukul pintu sampai pintunya rusak, pecah. Dan aku nggak sakit. Aku mulai nggak sakit seminggu kemudian. Tangan aku tiba-tiba udah nggak bisa gerak. Padahal udah berdarah. Kaki aku udah berdarah, tapi aku nggak sakit sama sekali. Itu sampai hancur pintu. Aku pukul. Gitu kata mama aku tuh, aku pukul, pecah, gara-gara aku dikunci.
di kamar. Aku dikunci di kamar dengan semua tanda-tanda itu, minyak-minyak di mana-mana. Aku sampai mukul pintu, sampai pintunya pecah. Itu aku yang ngelakuin. Waktu kejadian itu aku nggak sakit. Itu berapa lama kamu kesurupan itu? Itu seminggu full. Seminggu full Iya. kesurupan? Iya, udahannya aku kurus banget. Oh my god. Ini mengingatkan aku dengan film The Exorcist of Emily Iya, Rose. itu nyata sih. Aku pikir Kayak cuma gitu. kayak, ya ampun. Tapi Ya ini, ampun. aku juga gak nyangka, aku mengalami itu. Karena, apa ya, gini, sebelumnya emang, nih aku lupa nyetain, sebelumnya emang ada yang ngirimin aku sesajen. Oh my Ya aku god. lupa, aku dikirimin, sebelum kejadian itu, aku dikirimin sesajen. Di mana sesajennya? Depan rumah aku. Pintu depan rumah. Logika, itu rumah pagar. Siapa yang naruh? Nah, itu pagar panjang loh. Panjang, besi, segala macam, dan tinggi. Kalau mau masuk ke rumah tuh kita harus dari tangga dulu. Dari buka pagar, masuk tangga, turun ke bawah, keluar rumah. Nah, orang effort banget dong, lompat bawa sesajen, naruh ke rumah. Iya, aku mikir. Aku masih ingat sesajennya. Ingat nggak apa aja isinya? Ada bunga, 7 luar pasti ya. Ada kemenyan, rokok. Jadi ada rokok, ada kopi. Ya aku langsung gak enak nih kalau nyetain itu, satu mistis banget. Entah kenapa tuh aku yang lihat pertama kali. Adik aku aja tuh nggak lihat loh, aku yang lihat. Mama aku bilang, tapi nggak ada yang dengar kan. Oh sorry, sesajen itu ada ketika aku sama adik aku mamaku ke Batam. Jadi cuma kita bertiga pure. Yang ada mamaku tuh keris. Jadi sajen itu di depan, aku yang telepon mama kabarnya bebek aja. Aku entah kenapa aku takut ceritain ke mama. Kalau aku ngalamin kejadian buruk tuh aku takut. Jadi mama tuh belum datang waktu itu, belum datang. Mah, kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuma nanya ke arah mama gimana. Kamu sakit ya? Pasti orang tua kalau tiba-tiba kata aku kan pasti enggak mah, aku cuma karena aku bisa ngalamin kejadian shock, ada sesajen dan aku nggak tahu ya, aku nggak ngerti sesajen. Sesajennya aku buang. Jadi aku lihat begini, pusing deh kalau nyeritain. Aku lihat, aku lempar. Jadi kopi itu aku buangin ke mana? Ke pot. Bunga-bunganya aku taburin lagi bunga-bunganya ke itu. Terus kemenyannya aku bawa kabur, maksudnya aku bawa cabut lari. Aku panggil pacar aku untuk bantuin itu waktu itu. Terus pacar aku ngomong gini, aku tahu sih kamu kayak begini, maksudnya, tapi ini serem sih, maksudnya ini aneh sih. Berarti ada orang yang mau tahu kamu nih. Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin loh. Kok bisa ada orang effort banget loh naruh kemenyan di dalam rumah kamu tuh ngapain gitu. Ya aku nggak tahu mau ngapain, aku bilang gitu. Ya udahlah, udah pokoknya kita abis itu kita apa deh gitu loh, pembersihan apa gitu. Mandi kamu ya. Ya udah aku mandi. Mamaku datang. Itu dari hari kesurupan Itu sebelum kesurupan. beberapa hari? Semingguan. Oh, Apa 2 minggu gitu aku Oh lupa. iya, semingguan sebelum kesurupan Iya, lah yang pokoknya 2 kejadian mingguan itu. lah, anggaplah. 2 mingguan. 2 mingguan. Jadi, tapi aku gak cerita ke mamiku. Aku pikir ya udah daripada gue suruh pulang ke rumah kan, maksudnya gue masih mau kuliah nih di sini nih. Mamaku tipe yang nggak peduli mau gimana susahnya aku dapetin untuk kuliah. Kan negeri kan, jadi gimana aku susahnya dapat kuliah, dia nggak peduli. Yang penting lo aman, gue cabut deh. Gue nggak peduli mau segimana uang gue habis, yang penting lo aman. Itu mama kan. Nah, kalau aku cerita, aku diajak pulang dong. Ini kan udah aneh. Mungkin kalau cuma sekedar lihat doang ya masih oke kan. Ini kan udah ada kemenyan, keris, itu kan gila kan. Maksudnya udah gila kan. Orang nekat kan. Berarti itu ulah manusia gitu kan? Nggak cuman makhluk halus. Enggak. Lagi nih yang kocak. Pas sebelum aku kesurupan itu ada orang, itu malam tuh sekitar jam 2 pagi tuh, apa jam 1 gitu. Ting 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 ting. Kayak ada bunyi. Kamu tau gak sih kayak pisau yang ada ting 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 kayak beset-beset tabrakan. Kamu dengar nggak suara apa ini? Aku bilang ke adik aku, kamu dengar ada kayak, gak denger ah, harus sih kak, jangan aneh gitu. Oh ya udah, aku keluar dong. Aku mencoba untuk keluar karena suaranya di luar. Aku ngelihat ada pisau 2 biji itu di atas loh. Melayang gitu? Melayang sambil gini. Itu entah pisau entah apa, tapi temu ting 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 ting, aku denger. Besok paginya di depan jendela kamar aku ada keris. Segini. Keris kecil.
segini. Itu di depan jendela kamar aku di depan. Ada yang lihat juga gak keris itu selain dirimu? Aku bilang ke mantan aku sih, pacar aku gitu, kok ada ini yang ada keris. Ini kayaknya orang iseng deh. Tapi pacar aku tuh kayak nggak mau bawa takut. Oke. Ya bawa one by one aja sih kalau ada masalah sih tuh loh katanya. Ya udah bawa secara cowok aja gitu. Di cowokku tuh berpikir kayak gitu. Ini udah udara sih. Maksudnya udah serangan udara sih, ini udah nggak bisa. Udah gitu diambil kerisnya. Aku bilang ke orang nih, ada bapak kan. Pak, ngerti nggak yang kayak gini? Dia ngatain aku gini. Oh iya sih, sampean gitu ya. Loh, apa pak? Kan gitu kan, kenapa pak? Gitu kan. Gak apa-apa sih. Jadi kayak ya doa aja, gak usah dibawa santai. Kamu udah ketahuan nih. Iya, mbak ini udah ketahuan, susah. Jadi mbak harus jangan sampai minum. Kalau ada orang yang tetangga yang nawarin minuman atau siapapun orang nawarin, jangan mau minum. Pesan aku itu. Jadi nih bapak ini tuh kayak penjaga kampus yang cowok aku, tapi bisa ngerti hal kayak gitu. Nah kita tunjukin, dibilang kayak gitu. Sampai udah ketahuan. Ketahuan dalam artian? Ketahuan itu, ya itu indigo itu. Sampai udah ketahuan. Bahkan kekuatan mungkin kelebihan yang sampai nggak tahu, dia udah tahu. Aku digituin. Berarti orang yang nyerang ini taunya kamu tuh punya sesuatu gitu, padahal dirimu juga nggak tahu. Iya, nggak ngerti juga. Nggak ngerti, tapi dia tahu. Dia tahu dan malah nyerang kamu gitu ya. Tanyain gini, ada perang tadi malam. Perang apa? Ya perang keris. Ada. Ya udah tuh rebutan. Rebutan apa yang diperebut? Aku. Kamu tuh kayak posisinya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti sama sekali. Kemudian terjadi hal-hal kayak misterius gitu ya. Serius gitu. Katanya udah kamu mendingan itu saya harus apa? Tambah lagi, ya bener dong, saya harus apa ini? Saya diganggu terus, tiba-tiba banyak hal aneh. Ya udah, kamu sebenarnya jawabannya dari diri kamu. Kok di saya? Ya kan kamu juga bisa. Ya saya nggak tahu gimana cara bisanya gitu loh. Kamu bisa sebenarnya, tapi saya nggak tahu harus gimana. Ya udah lakuin aja. Terus aku dikasih, emang sih percuma juga sih. Dia mau ngasih aku apapun, aku juga nggak percaya. Paham ya? Aku masih tipe yang walaupun orang bilang aku ini, tapi aku nggak percaya akan hal itu. Jadi ketika aku dikasih kayak minuman, air segala macem, buat apa gue minum ini? Ngerti gak sih? Iya. Masih ada loh, ya kan? Kamu harus minum dengan kepercayaan juga. Percuma saya kasih banyak, kamu nggak percaya, dia udah tahu duluan. Jadi saya harus minum. Nah, aku minum air itu, mamaku datang, papaku datang, disitulah aku mulai kesurupan. Seminggu full. Itu pengaruh dari air minum kah kesurupannya? Atau dari mana? Karena aku nolak sih, intinya. Jadi, aku nolak. Jadi gini, beda kelakuan aku sama otak aku. Isi hati itu beda. Jadi isi aku tuh, gue nggak mau kayak gini, keren sih. Gue nggak mau kayak, ya I think itu dukun gak sih? Ya bener gak sih? Aku sebenarnya itu dukun, nggak mungkin. Gue nggak mau. Tapi dulu aku dibilangin sama pacar aku, ya mau gimana? Maksudnya coba dulu ini, ntar ada cara yang lain. Karena pacar aku juga udah kasihan ngeliat aku digangguin terus. Ya udah akhirnya aku minum. Akhirnya aku kesurupan di situ. Oh ini mirip ini film The Medium, pernah nonton nggak? Enggak. Sama nih ceritanya kayak gini. Gitu ya? Jadi dia punya kayak dijadikan punya kekuatan khusus gitu lah ya, kemampuan khusus yang bersifat supernatural. Tapi si ceweknya tuh menolak gitu, terus mengalami hal-hal horor. Nah akhirnya kesurupan. Aku jadi, kamu ngomong gitu, aku jadi ini loh, maaf ya. Aku jadi udah kebayang tuh, itu horor banget. Apalagi rumah itu mistis. Jadi aku dapat serangan tuh 2, luar dan dalam rumah. Tapi yang menyerang dirimu saja itu dari siapa? Yang di rumah itu aku nggak tahu sampai sekarang nggak tahu. Dibilangin kamu bisa kamu mau gimana? Dibalikin apa enggak? Sorry ya, saya ini kan agak bercanda aja ya. Saya ini kan baik hati dan tidak sombong, tidak mau. Ya ngapain hal kayak gitu? Yang penting selagi aku masih nggak rugi, ya nggak apa-apa. Dia nawarin kita balikin ya. Dia nawarin kita balikin. Berarti sebenarnya tahu siapa? Dia tahu, cuman kan kalau itu ada kode etik ya, kita nggak boleh menyebutin nama, cuman boleh nyebutin ciri-ciri khas.
Oke. Kayak clue-cluenya aja. Itu ada etika tuh kayak gitu, kayak gak bisa kayak si ini tuh gak bisa. Pasti tujuannya dia bilang gini, si ini, pokoknya dia rambutnya panjang gitu, kayak gitu. Tapi akhirnya kamu tahu dengan clue itu? Nggak tahu juga ya? Enggak mau cari tahu juga sih. Oke. Karena aku dulu zaman aku adalah orang yang nggak bisa kontrol emosi. Kalau sampai itu kejadian, kalau aku udah bilang oke, aku bisa, aku cari tahu. Wah, kalau aku udah ngomong gitu tiba-tiba itu kejadian dan dia pasti sesuatu akan terjadi. Jadi aku selalu tekanin, lu bukan orang aneh, lu bukan orang kayak gitu, lu tuh adalah manusia normal. Aku udah selalu disclaimer, udah selalu ngeblok diri aku kayak gitu. Lu orang manusia normal, lu bukan orang aneh. Kalau lu lakuin itu lu aneh, Karen. Aku selalu ngomong gitu. Nah akhirnya kena di aku. Percuma ya, iman kuat tubuh lemah habis. Ataupun tubuh kuat iman lemah kita habis. Harus balance dong. Nah masalahnya aku nggak balance dua-duanya. Tambah lagi waktu itu usianya aku masih 18 tahun. Walaupun iman aku, tapi tetap aja tubuh tuh paling penting. Untuk melawan dunia luar tuh tubuh yang paling penting. Percuma iman lo tinggi, tapi kalau tubuh lo lemah, lo kena tetap. Itu sih yang aku dapat dari pembelajaran dari situ ya. Jadi harus fit, tubuh tuh harus fit. Jadi ketika kita imannya nggak kuat pun, misalnya nih itu secetek pun kita fit, kita masih bisa lawan pakai logika kan. Ya apaan sih, nggak ada, pasti tuh nggak ada. Karena aku dulu yang nggak bisa, aku kena seminggu full kayak gitu. Dan untungnya ada mama papa aku. Terus akhirnya gimana bisa sadar selama seminggu itu berakhir kesurupan itu? Nggak total sih. Jadi aku dibisikin, yang bisa lawan itu cuma kamu, Karen, gitu. Kita setengah mati, mungkin seluruh agama pun di sini. Ini poinnya di kamu, ini tubuh kamu yang berhak perintah. Aku digituin, kamu yang berhak perintah. Akhirnya aku pisah pulau dong, aku terbang pulau ya, untuk kelarin diri aku dari sini, dari Malang. Aku harus pindah, aku harus cabut ke kota mana, nah itu Jakarta. Aku harus cabut dong. Syarat salah satu ininya. Akhirnya mama aku memutuskan untuk, kebetulan juga udah selesai kuliah, pasti kayak tinggal liburan doang. Mama aku memutuskan untuk ke Jakarta. Selama di Jakarta, aku jadi orang aneh juga, lebih parah. Jadi aku stay di Jakarta, pindah ke Bekasi. Aku lagi jalan, kaki aku ketarik dong, gitu. Pokoknya nggak mempan. Aku nggak mempan. Waktu aku balik ke Jakarta, balik ke Batam lagi, move ke Batam lagi, udah aku nggak gerak sama sekali. Berarti masih rentetan dari yang di Malang itu? Jadi walaupun aku keluar, udah pisah dari hantu ini nih, tapi kan masih ada auranya nih. Oh masih wangi nih. Akhirnya aku move lagi, nggak guna mami. Kita balik lagi ke Jakarta, Malang. Aku juga mau ke Malang. Balik lagi ke Malang. Dan ternyata selama aku di Malang, jadi kan waktu aku sama aku Jakarta tuh kan yang jagain rumahku kan sama adik aku, otomatis pacar aku dong. Jadi tinggal di situ selama aku sama mamaku pun pulang ke Jakarta atau ke Batam. Jadi pacar aku nih buat teman-teman kantornya buat tinggal di situ, nggak ada yang mau. Kenapa? Serem. Mereka juga nggak mau. Tapi mereka ada ngalamin horor juga. Ngalamin. Oh apa dia? Ya itu kayak tiba-tiba si pacar aku tuh ada 2. Oke, berarti penghuni di sana suka menduplikasi orang. Manipulatif kasih kayak gitu. Iya benar. Udah gitu dia, duh gimana nih? Nggak mau aku kalau sendirian. Sampai udah 5 orang nih yang nemenin tidur. Sampai bilang, ini rumah kamu kenapa sih gitu loh. Tapi akhirnya teka-teki itu terjawab nggak? Terjawab akhir kita ngontrak setahunan kemudian. Tapi dan itu dengan drama aku yang udah mau, aduh kamu kalau tau aku tuh tinggal tulang. Sekurus itu. Oh my. Sampai ngomong, kalau aku makan apa itu nggak pernah masuk ke badan. Dicelutukin sama orang kantor gini, yang aku bilang yang rumah aman nggak gitu. Ya iyalah, yang makan kan bukan cuma kamu aja. Lempeng banget ngomong kayak gitu. Kita yang ngerasain kan kayak, hah? Yeah. Cengok kan? Yeah. Dia ngomong gini, ya iyalah, kan yang makan bukan cuma kamu aja. Astaga. Gitu, hah? Kayak gitu. Lah, apaan pak? Ya nggak apa-apa sih. Kan kamu juga tahu,
Cuman aku kalau di kantor tuh masih bisa mungkin nggak bahas. Kita kan nggak tahu lagi kan. Nah udah tuh pas balik lagi tuh ke rumah, aku udah yang kayak udahlah aman. Aku berantem nih sama Miko. Tiba-tiba pas di kamar pagi jam 2 aku disuruh ke toilet, ke kamar mandi. Aku pergi ke kamar mandi. Ya udahlah, bisikan kayak gitu tuh. Buat apa di sini? Buka sumurnya, masuk ke sini gitu. Ini udah bunuh diri. Astaga. Gak ada yang bisa nerima kamu selain kami. Kayak gitu. Ingat banget. Masuklah. Terus aku megang tuh. Mamaku udah tahu nih. Ikutin kakak di belakang. Kalau udah keseringan kan. Aku udah ngerti dong. Ada aku lihat, ikutin kakak ke dapur. Ke toilet ikutin. Ada aku bilang, aku tuh megangin. Kayak ngelus-ngelusin sumur, ngelus-ngelusin sanyo. Terus kayak ngobrol sendiri, tapi mereka gak ngerti aku ngobrolin apa. Katanya omongan aku tuh gak jelas. Akhirnya aku kesurupan lagi di situ. Aku dibawa masuk ke kamar, ya kayak biasa dong. Gitu lagi ulang, ritmenya gitu lagi. Sampai akhirnya mamaku bilang gini, "Nak," panggil namaku lengkap-lengkapannya, semua ini yang salah cuma kamu, digituin. Kalau kamu menyetujui itu, bakal tetap masuk. Kamu yang ngerti, kamu yang paham, digituin. Aku sampai diteriakin kayak gitu. Nggak kira aku disiram pakai air apa gitu. Dari kayak keagamaan gitu, disiram, itu katanya aku tuh berubah jadi kayak serigala tuh gak sih, kayak wah kayak gitu. Padahal kamu disiram kayak gini kan, disiram kayak gitu. Aku ngalamin itu beneran. Mungkin kalau aku tahu ada podcast zaman sekarang, aku akan videoin itu sih, karena itu belum ada kayak gini kan. Itu kan karena itu hal dulu itu kan hal memalukan, bagi aku. Nggak mau aku lihat. Kalau aku tahu itu kalau dulu kan, zaman dulu kan nggak bisa ya kayak kita sembarang cerita. Itu kan malu ya, itu kan memalukan bagi aku. Jadi mamaku bilang mata aku merah, tiba-tiba mulut aku tuh bisa lebar, mereka tuh bener kayak gitu, kayak macan gitu, kayak serigala gitu. Jangan kau lemparkan ini. Bayangin aku menganjingkan mamaku sendiri. Aku anjingin mamaku sendiri di situ. Kau bunuh anakmu gitu. Dia mamaku tuh orangnya nggak takut kan, nggak peduli. Ini anak gue gituin. Dilempar. Bos, mau tuh aku dikelilingin tuh orang-orang kayak keagamaan gitu, dikelilingin. Itu keluar semua. Jadi merah sampai adik aku tuh takut banget, takutnya. Keluar digituin. Keluar sampai dibanting begitu, ditutup begini, aku keluar tuh katanya. Aku muntah. Apa yang dimuntahkan? Gak ada, kayak cuma ludah biasa aja. Oke. Tapi tuh ngeluarnya tuh sakit banget. Kayak kamu tau sih, kayak isi perut tuh kayak mau keluar tapi nggak ada yang keluar. Cuma ludah biasa doang. Keluar terus sampai akhirnya dia milikku. Nah datanglah akhirnya. Disitulah akhirnya aku punya sesuatu yang dari nenek moyang datang. Kayak gitu. Dihajar, dan itu tuh kata mamaku, aku tiba-tiba jadi tenaga super power gitu, kuat. Pas aku berdiri begini, tegak begini, aku cuman diem, duduk dengan keadaan aku udah lemas. Kamu tahu, kalau kamu lihat aku tuh bener-bener tinggal tulang, bayangin aku tinggal tengkorak, duduk begini, ngatin, tapi kata mamaku nggak gerak. Aku cuman diem, padahal tuh abis teriak kayak orang serigala loh, tapi aku diem kayak gini, terus diginiin. Nah, udah aman. Terus aku lihat kayak gini. Aku ketawa. Kayak gitu. Aku ketawa begitu, tiba-tiba aku ketawa. Aku ketawa gitu, terus aku nangis. Habis nangis, aku ketawa lagi. Terus mamaku gini dong. Aduh ada lagi nih, ngerti gak? Beda lagi nih. Udah langsung tuh. Mamaku udah gak kuat kan. Aku ditampar sama mamaku. Ini jempol ditarik, ini dipijit, pokoknya udah dilakuin. Itu aku muntah lagi. Pas muntah aku diguyur pakai air, nggak tahu air apa, tapi airnya udah didoain mungkin kan. Itulah yang aku makin marah. Akhirnya aku tenang, aku tidur kayak rontok semua badan loh, kayak aduh sakit, nggak bisa bergerak. Sok lihat tangan aku ini semua udah penuh dengan biru-biru habis pegangan orang-orang kan.
kenapa nih ma gitu kan. Mama aku cuma kayak kasihan, kayak mama aku tuh nangis, kasihan banget ya kamu kayak gitu loh, kayak ya Allah kok gue yang ngelahirin anak kayak kasihan banget gitu loh, kok kamu harus ngalamin hal kayak gini, ya so harus gimana. Mamaku tuh ngubungin orang rumah, kata orang rumah itu nggak ada apa-apa, kalaupun ada itu emang udah lama, itu kata orang rumahnya. Dia mamaku ngubungin orang rumah kan, ada apa dengan rumah ini gitu kan. Iya. Ya simple alasannya, ya nggak ada apa-apa, itu cuma rumah lama aja. Ya mungkin kalau ada penunggunya, penunggu lama aja, bukan karena ada apa-apa. Tapi kok bisa kayak gini, ya nggak tahu, ya gitu orang rumahnya. Nggak dibantu juga enggak. Tapi aku bilang sama aku gini, mah aku udah kesel ya, lanjut setengah tahun lagi. Mau ngapain loh? Enggak, aku udah, akhirnya aku nyerah dengan pikiran aku yang positif ini. Gue harus lawan dengan begini juga, gue harus cari tahu, ya kan. Mah aman kan kak? Aman. Gila, masa aku setahun udah kayak orang gila begini tapi aku nggak tahu Iya, penyebabnya. Iya, bener, udah kurus cuy, maksudnya aku udah sekurus ini, udah tinggal 38 kilo 38 kilo, kakak kalau tahu tuh udah kurus banget, udah nggak ada, cuma tinggal pipi doang cabi, sebenernya kurus. Wah nggak bisa, dia gitu lemah, muka kan tahu dong, kalau muka yang habis kayak keseringan kesurupan tuh tahu dong, orangnya jelek. Udah tambah 6 bulan lagi, aku mau cari tahu apa yang dalam rumah ini. Oke, bisa dipanjangin sama aku. Aku cari tahu nih, mungkin aku disclaimer kan, apa namanya, aku ngomong aku bisa tahu, bisa ngelihat sebenarnya. Jadi waktu itu gini ceritainnya, aku harus fit kan, aku fit dulu nih, badan aku fitin dulu, aku kuatin iman dulu waktu itu, berdoa segala macam. Terus pacar aku ngomong gini, kamu yakin lah, udah kesel kan, kita punya titik kesel dong. Iya. Titik jenuh. Gue cuma taunya gue cuma dibolak-balikin, hantu mana aja masuk, tapi gue nggak tahu nih salah gue apa. Tiba-tiba ada kemenyan, ada keris, kan kesel kitanya. Ada keris, tiba-tiba ada bertaburan bunga di depan juga pernah ada taburan bunga. Ya ngapain orang-orang itu semua? Ya udah, akhirnya aku cari tahu, aku pas di kamar, aku mau tidur di kamar aku yang di depan. Tumben, mau tidur aja. Aku tidur di kamar, aku bersila dong di kaki. Ini cara aku sendiri, aku nggak tahu, aku nggak pernah nonton TV yang berdukun, aku nggak tahu. Aku cuma pakai secara naluri aku aja. Aku diam, aku fokus. Jadi kayak aku nggak tahu caranya masuk ke dunia orang tuh seperti apa, dunia mereka tuh seperti apa. Tapi aku mencoba. Aku nggak ada searching di YouTube, aku nggak ada cari tahu ke orang pintar, aku nggak ada. Karena setiap kali ke orang pintar atau mana, pasti kamu bisa sendiri sebenarnya. Ya aku coba dong. Pakai keyakinan aku nih. Aku coba kak. Aku diam. Aku bilang nih, aku nggak tahu caranya gimana. Aku nggak ngerti. Karena aku bukan orang aneh. Tapi kalau aku kayak gini, dengan kayak gini aku bisa tahu, aku mau lakuin. Tuhan tolong, kayak gitu kan ya. Aku berdoa, abis itu aku aminin, aku fokus. Itu susah banget. Karena aku bukan tipe orang yang gak mau fokus. Apalagi itu hal yang kita takutin gak sih, kayak itu kan takut ya. Yeah. Gue yakin gak nih ya, gue mampu masuk ke dunia orang yang gue gak pernah tahu sebelumnya gitu. Gue mampu gak ya, ibaratnya kayak paralyzed gitu, mampu gak ya gitu. Tapi aku coba, hari pertama aku gak bisa, buang-buang waktu. Apa coba lagi, hari kedua aku coba. Jadi kayak cuman keluar doang. Aku dengan keyakinan aku harus keluar nih dari tubuh ini, gimana caranya. Aku cuma berhasil keluar doang, tapi gak berhasil untuk jalan. Masuk lagi. Nah itu aku harus belajar, aku harus bisa fokusin itu. Hingga aku balik sampai 1 bulan, akhirnya baru bisa keluar. Dan kakak tahu ini kita plot twist ya, sesuai dengan seperti yang aku lihat yang waktu hari pertama aku yang dibawa auranya. Ternyata Yang ingat gak kak, yang jam 2 loh aku jam 2, nah, iya. aku berhasil masuk ke itu, ke daerah itu, ke situasi itu. Oh berarti memang hari pertama itu emang lepas. Emang sebenernya. udah lepas. Aku biasa sebenarnya, cuman karena aku selalu nolak, akhirnya kan jauh dong kemampuan itu dong. Nah akhirnya aku dapat kayak itu, plot twist kan ya. Aku dapat daerah itu, udara itu. Aku buka, itu masih jam 5 sorean. Padahal, maksudnya jam masih sore lah, masih nggak terlalu malam. Tapi aku berhasil di posisi di mana nggak ada orang. Udah berhasil.
posisi itu. Berarti aku udah pindah dong dari ini dong. Aku kebuka, kakak tahu ini tuh semua hijau, hijau lumut gitu. Bedanya yang pertama kan masih agak bagus, itu udah bener lusuh, hijau berlumut gitu, hijau. Aku jalan, aku buka pintu, nggak perlu, karena pintunya aku buka sendiri. Terus aku jalan, aku ngeliatin orang, nggak ada orang sama sekali. Percis banget sama yang waktu di awal. Gila ya, aku harus 1,5 tahun loh untuk tahu lagi ke situ dengan berbagai macam hal cobaan ini. Aku ketok adik aku. Jadi aku udah nggak takut lagi. Tek. Aku panggil nama adikku, nggak nyaut. Pintu kekunci. Ke mama, tek, nggak ada orang. Akhirnya aku jalan tuh, sama banget ada orang jalan masuk ke dalam dari dapur ke kamar yang di belakang. Masuk dia. Aku iniin, ya udah sih, aku udah tahu ini. Ngerti gak sih? Gak usah sembunyi. Keluar. Cewek. Rambutnya panjang, baju putih, ya at least ya biasa lah. Datang dengan cara aku begini. Dan aku gak takut lagi, karena aku udah sebel. Udah kesel. Yang ada itu cuma kalau kita udah berani kan pasti kita gak takut orang kan. Dan itu mukanya hancur, setengah sini. Pas dia begini lagi, ini matanya keluar darah gitu. Jadi ini hancur, ini keluar darah. Aku bilang gini, kenapa? Kamu kan yang masukin aku, yang nangis, sedih, nangis, ketawa, aku bilang gitu. Dia cuma geleng-geleng, terus dia kabur, masuk kamar, dia ketutup. Aku jalan, aku masuk ke sumur, genderuwo. Yang laki-laki pertama kamu lihat, yang besar. Yang aku dibawa masuk gitu. Itu udah sebenarnya itu bukan itu yang dia yang mana di situ. Kan itu kan dunia lain kan. Aku lihat gini. Dia bilang apa coba? Kau perawan. Kayak gitu. Dan kayak bahasa kita I want you gitu. Astaga. Demi aku digituin. Tapi dia tuh sebenarnya nggak ngomong itu kayak berat, tapi aku tahu dia maksudnya ngomong begitu. Kau perawan, dan aku menginginkanmu, kayak gitu. Dia ngomong gitu, dan aku kayak ya nggak bisa, siapa? Bahwa itu gede banget, itu the first aku liat genderuwo, bener-bener pertama kali aku liat genderuwo. Bentukannya emang berbulu gitu. Berbulu, kamu tau gak sih kayak banteng nggak banteng, kayak sapi nggak sapi juga. Tapi tegak berdiri. Tegak, aku inget. Dia gendut, gede, besar. Kalau semakin kita lihat ke atas semakin tinggi. Padahal awal duduk doang kan begini. Kita lihat begini, dia gini dong. Ngeliatin aku, giginya taring panjang banget. Ada kayak tanduk sapi gitu loh, kayak tanduk-tanduk gitu. Semakin dilihat tuh semakin gede dia. Rambutnya panjang. Aku bilang, kenapa? Ya aku gak bisa, aku bilang. Jangan ganggu, aku gituin. Aku sudah ada, sebelum ini di rumah juga aku sudah di sini. Dan sumur ini emang sudah ada. Dan inilah tempat aku. Dan ternyata aku cari tahu emang genderuwo suka di sumur atau nggak di pohon ya. Aku cari tahu gitu loh. Terus kayak, ya ngapain? Gak bisa, kita udah beda. Maksudnya gak mau, aku gak bisa. Aku gak ngerti, aku gak kenal kamu. Ya tapi cuman kamu aja yang bisa dimasukin. Yang lainnya gak bisa. Makanya aku kesurupan yang suara kayak cowok itu ya suara dia. Oh dia. Dia. Keluarkan dari sini, aku cuma mau dia doang. Kan gitu kata-katanya. Ya tiba-tiba aku bisa screamo, udah bisa kayak anak metal ya kan. Ngomong tapi sambil ngobrol. Mata merah segala macem, dan ternyata mata merah aku tuh yang gak ada karena dia matanya begitu. Gak ada, putih semua. Terus aku bilang, terus aku harus apa? Gak ngapa-ngapain. Kamu buat aku rugi. Enggak, yang buat rugi kamu bukan aku sebenarnya, yaitu yang di kamar, yang kuntilanak itu. Bukan aku. Kenapa dia kayak gitu? Bentar dulu. Oke. Nah, pas aku ke toilet, ada lagi di toilet. Banyak banget. Anak kecil yang suka main air di situ. Jadi aku masuk toilet, tau nggak dia ngapain? Dia begini dong di depan air, selangnya nyala. Dia begini. Dia nggak tahu begini. Gitu. Dan dia udah ada dari zaman waktu Belanda gitu. Dan mukanya emang kayak Belanda gitu. Dia ngatain begini, gitu. Kamu ngapain? Gila, aku tuh udah bener-bener kayak posisi dimana gue udah gak tau sama lo semua coy. Lo buat gue rugi banget setahun ini.
Sampai akhirnya dia bilang, dia kenapa? Dia juga udah ada. Oh gitu ya. Ya udah, pokoknya intinya yang bikin kamu sakit bukan aku, tapi yang kuntilanak itu, yang cewek itu, dia bilang. Aku ke dalam dong, aku gedor, dan tuh pas aku buka tuh nggak bisa kebuka, nggak bisa. Buka nggak? Aku udah marah kan, buka nggak lo gitu ya. Jangan sampai nih aku marah-marah gini. Akhirnya buka kan, dia datang. Apa mau ngapain? Dia nunjukin keramik nih, keramik, dia nunjukin. Dia gini, tepuk-tepuk di sini. Kenapa? Tepuk-tepuk aja. Dia bilang katanya nggak bisa, butuh waktu untuk dicerita. Oke. Hingga akhirnya aku udah nggak kuat. Aku balik lagi dong. Balik. Aku buka dong, ada kain kafan di sini. Nggak kayak kain kafan sih, kayak baju daster putih gitu. Di sini. Di pas di sini. Aku bongkar. Sama mama, sama semuanya bongkar. Ada tulang gitu beberapa. Berarti jasadnya di situ. Dan yang punya rumah katanya juga nggak tahu. Dan emang udah lama sih. Pas aku cerita lagi udah lama. Aku kaget, tapi anehnya ada tanah yang ditutup pakai kain hitam. Ada rambutnya. Akhirnya diambil. Terus aku kan orangnya kalau udah bisa sekali kan jadi kepo ya. Aku pengen ketemu lagi deh. Ada loh jiwa kayak gitu di dalam diri aku. Aku coba lagi, tapi nggak bisa langsung. Tapi kayak sekitar 2 minggu lagi, karena aku fit lagi kan badannya. 2 minggu lagi aku gitu lagi. Aku kepo nih, kenapa lo gini? Apa ini semuanya? Apa yang terjadi? Ya udah, ternyata itu pas aku cari tahu dia cuma bilang, terima kasih udah diambil, tapi aku nggak bisa cerita. Intinya aku cuma butuh kamu bantuin aku itu. Jadi selama setahun ini kamu nangis ketawa-ketawa cuma itu doang. Ya tinggal bilang aja tolong itu, kan kelar ya. Ya nggak bisa. Tunggu momen ketika ini, dan dia udah tahu aku bakal begitu. Jadi nggak cerita apa-apa intinya. Dia cuma bilang terima kasih udah buka itu. Jadi sampai sekarang pun kamu nggak tahu? Nggak tahu. Cuman aku pernah cari tahu, pernah ada orang hilang aja, tapi nggak dijelasin juga kalau kayak tiba-tiba kamu tau gak sih kayak tipe yang tiba-tiba orang hilang tapi nggak ada yang mau cari tahu. Kayak gitu, dia kayak gitu. Terus tulang belulang itu dikuburin lagi? Dikremasi. Akhirnya, karena kita nggak tahu kan mau kubur di mana. Dan nggak tahu juga itu siapa? Nggak tahu, karena itu zaman di mana ya kayak gitu, dia hidup di zaman yang orang bisa hilang kapan aja itu loh, tiba-tiba nggak ada. Oh, di zaman yang udah 80-an, 60-an? Mungkin sih 70-an lah. Dan itu pemilik rumah juga nggak tahu. Jadi yang buat aku sakit tuh bukan genderuwo itu sebenarnya. Sedangkan genderuwo itu pengen aku loh, pasti aku dirawat dong, dijaga dong. Ibaratnya dia pengen aku menikahi dia gitu. Pasti aku dijaga. Nah, ternyata yang bikin ribet tuh bukan genderuwo itu, yang bukan sosok di sumur. Justru sosok di sumur itu yang pengen ngejaga supaya si kuntilanak itu nggak masuk sebenarnya. Justru di kamar. Tapi kamu akhirnya nggak tidur di kamar selama 1,5 tahun itu ya? Iya, di kamar adek? Bisa di kamar adek. Ya paling kalau aku pun di kamar tuh lama nggak tidur. Berarti setiap malamnya tidur di kamar adek. Bertiga-tiga tuh kayak gitu nyusup. Iya. Aduh. Jadi tuh fotonya gitu. Aku udah cari ke semua sumber tuh nggak ada. Dan dia nggak mau ngasih tahu juga. Dia cuma bilang, aku cukup puas kamu udah bisa ambil aku di situ. Mau gimana pun setidaknya aku layak untuk dikembalikan ke alamku. Nah tapi aku bilang gini, aku nggak tahu. Maksudnya kayak, ya lu nggak usah gitu dong, setahun lebih coy. Maksudnya kan kamu buat aku ya untuk kamu ada di sini kan kamu butuh setahun itu untuk mau kesini kan, dia bilang. Ya juga sih, ya kalau nggak kayak ini aku nggak akan tahu kan kayak gini. Akhirnya aku ngomong tuh ke yang pembersih penjaga yang aku bilang ke cowok aku yang punya vision juga kan. Terus kamu bersih nggak sekarang? Maksudnya kayak jangan-jangan ada yang nempel. Ya udah, 1 harian tuh aku dikasih apa sih kayak tumbuh-tumbuhan ilalang, aku nggak tahu kayak gitulah, dikalungin nih, digelangin. Bidara bukan? Nah kayaknya gitu, yang bau nggak sih? Iya, itu kan khusus iya yang kayak gitu, dilingkarin supaya nggak ada yang ngikutin, karena kan aku udah berhasil buka nih, dan begonya aku nggak bisa tutup, maksudnya nggak bisa untuk kayak gitu. Akhirnya aku dikasih itu, aku dikasih kayak ada yang tempelan di sini gitu, aku nggak tahu apa, dia kayak ada 3 gitu biji, nggak tahu dia apa. Terus aku disembur sama mama aku tuh wajib disembur pakai ya itu apa sih kayak rumput-rumputan itu,
dikit karena cuma liur ibu doang. Emang ibu tuh emang penting banget sih buat anak. Cuma ibu doang yang bisa nyelamatin sih. Iya, jadi pakai liur ibu yang mungkin agak jorok, tapi itu yang benar-benar bisa bikin kita akunya sehat. Emang ibu tuh penting sih. Makanya aku tiap 1 bulan full aku kayak gitu terus 40 hari. Akhirnya aku move, udah nggak ada kejadian aneh. Cuman ya memang sesekali ya kayak ada orang yang pengen milikin aku segala macem, bla bla bla. Itu kan udah yang kayak biasa. Nah, ternyata genderuwo itu juga waktu itu pengen ini juga keep karena emang ada orang yang pengen rebutan sama aku. Nah, sedangkan genderuwo ini pengen aku di situ doang, jadi istri kayak gitulah, lalaya gitu katanya. Nah, tapi yang paling parah tuh sebenarnya bukan dia, tapi yang si ini. Ya. Berarti yang rebutan itu antara genderuwo sama... Oh enggak, itu manusia. Ya manusia itu siapa? Akhirnya Ya kayak orang pintar gitu lah, dukun-dukun di sana. Ya, gitu. di daerah sana ya? Iya, daerah sana. Gila. Gitu ya? Iya bener. Kayak wow, aku masih speechless loh. Ya, itu ya gitu deh. Aku juga kaget sih. Terus kamu pindah rumahnya jauh dari sana? Enggak, aku pindah rumah itu ngekos jadinya karena kan udah selesai kuliah. Udah tinggal skripsi ya. Maksudnya udah tinggal wisuda. Akhirnya aku pindah ke Jakarta, udah balik ke Jakarta. Ya paling cuma sesekali dan kalau lihat itu aku tuh kayak ada rasa kayak panggilan lagi loh dari genderuwo itu. Gitu. Wah, aku udah tahu nih. Iya, bayangin, iya bener loh. Dia rambutnya kayak kesini, gak ada angin, gak ada hujan, panas, tiba-tiba rambut aku keseret begini. Kindik giniin kali Iya, ya? terus saya balik ke situ. Iya. Berarti yang manggil-manggil itu di awal adalah si... Kuntilanak sebenarnya. Oh, yang enggak, yang awal tuh genderuwo. Iya, yang awal kan yang kamu lewat doang. Lewat doang. Cuman yang lebih sering mau aku tuh sebenarnya yang kuntilanak itu. Karena dia minta tolong ya. Aku masih inget kenapa ya aku kalau mikir mukanya tuh kayak langsung gitu. Serem ya langsung, sih. Dia minta tolong tapi dengan cara yang menyeramkan. Iya. Aduh. Awalnya aku dibawa ke negara dia, bukan negara dia. Kan universe dia ya kan? Universe dia kalau kata Marvel. Nah, tapi nggak dikasih tahu nih, karena dia langsung main pergi aja Kak. Nggak mau kayak nih nggak gitu. Biasanya kan kalau ada, aku pernah digituin juga. Cuman bedanya dia nggak kebanyakan drama. Dia masih mau kayak langsung aja gitu, langsung to the point, gue mau ini buat lo. Dan dia drama banyak banget. Waktu itu akhirnya aku harus tahun dulu harus ke dia gitu. Gila, seru banget. Iya, plot twist banget, aku juga kaget sih terakhirnya. Ini udah bisa jadi film sebenarnya. Bener sih, gila sih. Jadi film nih sebenarnya dari awal sampai akhir gitu. Akhirnya misteri dari awal-awal tuh terkuak gitu loh. Kenapa Karen sampai sebegitunya sakitnya, kesurupannya? Ternyata di balik rumah itu tuh ada sosok dari zaman ya itulah yang bisa hilang zaman lama ya. Dan bisa dibantulah sama Karen si kuntilanaknya bisa pergi dengan tenang. Iya. Dengan cara dikremasi. Nah itu tadi guys cerita dari Kak Karen. Semoga bisa menemani waktu senggang kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.